Saya sering berkata kepada saudara-saudara yang tanya, apa itu SOS? Kok sepertinya ada tanda bahaya? Memang, saya bilang bahwa inilah satu-satunya pelayanan di dunia loh saudara, bukan cuma di Singapura, di Indonesia, di dunia. Ada pelayanan yang namanya sahabat orang sakit. Dan Pak Stefanus bersama istri, bersama keluarga mendapatkan visi yang luar biasa. Mereka tinggal di Singapura, mengembalakan di Singapura. Dan kita tahu bagaimana banyak orang Indonesia yang berobat ke Singapura. Nah ternyata sahabat orang sakit ini diberikan Tuhan visinya lahir di Singapura. Karena banyak orang Indonesia secara khusus yang merawat dirinya di Singapura. Dan maaf saya berkata, sebagian besar saudara-saudara kita yang berobat ke Singapura justru bukan orang yang mampu. Aduh, berapa kali saya memang pernah ikut pelayanan SOS ini. Saya nggak tahan betul. Karena apa? Nggak bisa buat banyak. Kalau harus berobat ini, berobat itu, bahkan tidak sedikit yang jual rumah. Dan akhirnya pun juga meninggal orang yang mereka kasih itu. Tapi mereka hadir, sahabat orang sakit ini hadir, menghibur, menguatkan. Dan gak tahu sudah berapa banyak anggota keluarga, baik yang sembuh maupun yang Tuhan panggil. Itu akhirnya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Dan tidak sedikit mereka menjadi murid Yesus sudah dibaptis. Maka itu sahabat orang sakit, kalau Tuhan tetap mempercayakan pelayanan yang luar biasa ini kepada saudara semua, kerjakan dengan serius. Kemuliaan Tuhan akan nyata bersama dengan saudara-saudara semua sahabat orang sakit yang pusatnya ada di Singapura. Bahkan sudah sampai ke mancanegara, Eropa, Amerika, Australia. Itu mengagumkan sekali pelayanan yang luar biasa ini. Kalau saya boleh katakan, hampir tidak ada secara khusus, maaf jangan tersinggung, gereja yang punya pelayanan khusus seperti ini. Saudara, saya ngomong ya jangan tersinggung. Karena kalau melayani orang sakit, gak akan kita berharap persembahan dari mereka. Loh betul tidak ya? Maka itu SOS ini dahsyat sekali. Apalagi bilang mengharapkan perpuluhan dari keluarga orang sakit. Itu saya keterlaluan, maaf saya berkata. Jadi SOS ini pelayanan yang betul-betul, saya pakai kalimat yang kurang enak, tidak menghasilkan duit, malah memberi. Maka itu bangga. Dan kita semuanya percaya, apalagi keluarga-keluarga yang pernah tertolong oleh pelayanan SOS ini, berharap di tahun yang baru 2022 ini, SOS makin dipercaya Tuhan menjangkau banyak jiwa, banyak pribadi. Ayo anggota tim SOS dimanapun saudara berada. Di negara manapun saudara berada. Sungguh Tuhan berkenan kepada pelayanan saudara. Karena jelas yang bergabung di SOS ini adalah pelayanan, maaf saya katakan, yang tidak mengharapkan persembahan. Apalagi terima amplop, maaf loh ya. Mungkin 1-2 ada. Tapi kan secara fakta tidak. Mungkin kata-kata pendahuluan saya ini kurang enak didengar. Tapi bagi saudara-saudara yang terlibat di sahabat orang sakit, saya percaya hati saudara sudah teruji. Bahwa saudara tidak mencari apa-apa. Hanya rindu supaya Tuhan kalau berkenan menyembuhkan semua yang sakit yang saudara layani. Itu hati yang mulia. Yang Tuhan ingin saudara miliki dalam pelayanan sahabat orang sakit ini. Sungguh mengagumkan. Biarlah Roh Kudus Tuhan di tahun 2022 yang berapa menit lagi kita akan masuki ini, berapa saat lagi ini, makin dahsyat membimbing saudara semua sahabat orang sakit ini untuk menyatakan kuasa kesembuhan Tuhan kepada setiap orang yang membutuhkannya, dan saudara akan jadi alatnya untuk itu.
Terima kasih Tuhan mempercayakan hal-hal yang hebat ini. Baik, saya akan mulai dengan satu ayat. Untuk kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Tapi kalau kehendak Tuhan bahwa setiap kita harus berakhir di dunia ini, ya tetap kita harus terima. Yohanes 7 ayat 23. Yohanes 7 ayat yang ke-23. Sungguh ini luar biasa firman ini. Udah, ada yang tayangkan Alkitab di Zoom? Yohanes 7 ayat 23. Inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab. Saya ulangi, inilah satu-satunya ayat di seluruh Alkitab yang ada janji bahwa Tuhan Yesus itu sanggup menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia. Tetapi hanya dengan satu syarat. Ini luar biasa. Terima kasih. Saya baca ya. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa. Mengapa kamu marah kepadaku? Perhatikan. Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Wow. Ternyata saudara dan saya bisa sehat, bisa sembuh. Perhatikan perkataan Tuhan Yesus, seluruh tubuh manusia. Jadi Tuhan Yesus tidak hanya sekedar menyembuhkan, tetapi kalau kesembuhan dari Tuhan Yesus datang, itu menyeluruh. Seluruh tubuh manusia sembuh. Coba kita renungkan tentang orang sakit kalau ke dokter. Maaf ya. Saudara, maka itu di dunia ada dokter spesialis. Ya, karena tidak ada dokter yang sanggup disebut saya pernah ketemu beberapa dokter spesialis di Jerman ini. Dan kebetulan mereka ini orang-orang Indonesia. Ada berapa yang sudah meninggal. Nah, ada seorang ya dari Surabaya, dokter spesialis. Dia pertama urologi, ya bagian kencing ginjal. Ternyata dia mampu belajar sampai 4 spesialis yang dia pegang. Nah, saya kenal Dokter Hari yang ada di Jerman bagian tengah, Ham, kota kecil. Itu spesialisnya 4 juga, bagian mata, tapi ini. Nah, saya ketemu beberapa dokter spesialis yang lain juga. Saudara, saya tanya, kira-kira seorang dokter spesialis ini maksimal mampu menguasai berapa bidang penyakit khusus? Saya berapa kali ketemu dokter spesialis, maksimal itu 4. Saya belum pernah ketemu seorang dokter spesialis memegang 5 spesialis penyakitnya itu. Nah, mungkin sekarang sudah ada, saya belum pernah ketemu lagi. Wah, puji Tuhan. Makin hebat. Nah, bayangkan. Seorang dokter spesialis saja maksimal yang saya pernah ketemu itu 4 penyakit yang dikuasai. Nah, Tuhan Yesus berkata, seluruh tubuh seorang manusia. Saudara bisa ngerti nggak maksud ini? Nah, masing-masing dokter spesialis itu hanya mampu menguasai ya bidangnya. Dan setiap obat yang diberi, kita semuanya percaya, ya belum pernah ada satu obat yang bisa untuk seluruh tubuh manusia. Spesialis jantung, ya khusus ngobatin jantung. Spesialis ginjal, ya khusus untuk ginjal. Onkologi, spesialis kanker, ya untuk kanker. Maka itu firman ini jelas saudara. Yaitu seluruh tubuh seorang manusia. Seluruh tubuh. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kepercayaan ini yang Tuhan beri kepada kami umat manusia ini. Hanya Tuhan Yesus. Kalau saya
sudah uraikan tentang dokter spesialis. Maka hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi di seluruh dunia ini yang menguasai sebagai spesialis untuk semua penyakit yang menyerang tubuh manusia. Keren gak ini saudara? Betapa hebatnya kita dipercaya menjadi murid seorang dokter spesialis yang mampu menguasai semua bidang penyakit pada tubuh manusia. Gak main-main bukan? Dan ini sungguh luar biasa saudara. Terima kasih Tuhan. Lagi sekali Yohanes 7 ayat 23. Nah ini anak saya dari Brisbane gabung. Dia seorang nurse. Ya Erik, renungkan ya. Yohanes 7:23, pelayananmu kepada orang-orang sakit. Luar biasa. Keren, betul. Ini anak saya Ino, luar biasa. Jadi hanya Tuhan Yesus. Terima kasih, ditunjukkan lagi ayatnya. Saya baca lagi ya. Terima kasih Bapak. Jikalau seorang manusia menerima sunat pada hari Sabat, supaya jangan melanggar hukum Musa, mengapakah kamu marah ya kepadaku? Haleluya. Karena aku, Yesus Kristus Tuhan, menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Tentang waktunya kita bahas sebentar lagi. Tapi ini loh saudara yang saya kagum. Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh manusia. Seluruh tubuh manusia. Woi sahabat saya, pelayanan Dona. Puji Tuhan, amin, amin. Yesus Tuhan pencipta anatomi tubuh jasmani, jiwa rohani kita. Setuju. Oke, dari Tulungagung kirim FIYH. Yesus menjawab, aku bekerja, ya ini firman Allah yang hidup ya terjemahnya FIYH. Sebentar. Aku bekerja menyembuhkan orang pada hari Sabat. Dan kalian merasa heran. Kalian juga bekerja pada hari Sabat. Pada waktu menjalankan hukum Musa mengenai khitan. Sebenarnya adat ini lebih tua daripada Taurat Musa. Karena apabila waktu mengkhitan atau menyunat anak-anak jatuh tepat pada hari Sabat, kalian melaksanakannya juga sebagaimana seharusnya. Jadi, mengapa aku disalahkan? Karena aku menyembuhkan orang pada hari Sabat. Ya, sama, cuma tidak ada kata seluruh tubuh seorang manusia. Hanya Tuhan Yesus. Jadi ayo kita taruhkan iman kita kepada firman ini. Karena memang Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia. Terima kasih Bapak. Nah bukan dengan obat. Bukan dengan obat. Tapi dengan kondisi. Yaitu hari Sabat. Oh puji Tuhan. Saudara, ternyata firman ini sudah dibuktikan dengan medis. Saya ulangi, firman ini sudah dibuktikan dengan medis. Jadi teori kedokteran di seluruh dunia mengakui bahwa orang itu akan sehat kalau istirahatnya cukup. Nah, Sabat itu kan istirahat. Keren ya? Wih, terima kasih Tuhan. Ada prinsip kesembuhan yang gratis. Saya katakan gratis. Loh, kenapa gratis? Ya karena Tuhan Yesus bisa menyembuhkan seluruh tubuh kita di hari Sabat. Nah, Sabat itu kan istirahat. Dan tanpa sadar ayat ini sudah ada di hidup semua manusia. Buktikan ya, buktikan. Saudara, siapa saja yang pernah mengunjungi orang sakit atau melayani orang sakit, kalau sudah selesai, ayo ingat gak? Ada satu pesan yang pasti dilakukan oleh semua orang yang sedang mengunjungi orang sakit atau yang sedang melayani orang sakit. Sam, Manopo, Papa senang kamu gabung dia belajar. Dengar ya. Hanya ada satu kata atau satu kalimat yang kita pasti akan sampaikan kepada orang yang kita kunjungi kalau mereka sedang sakit. Pas kita mau balik. Apa itu?
banyak istirahat ya. Banyak istirahat. Betul tidak? Karena mungkin kalau kita mau ninggalin kita pulang setelah melayani ngunjungi orang sakit terus prosesnya gini, cari duit banyak-banyak ya. Nggak mungkin, itu keterlaluan. Nah, inilah bukti. Ternyata istirahat itu bisa menyembuhkan orang. Oi Jared, opa senang sekali ya. Jared ikut belajar firman Tuhan. Haleluya. Nah, jadi kuncinya itu pada hari Sabat. Bukan pada rumah sakit terkenal mana, bukan pada dokter siapa, dan bukan pada obat merek apa. Untuk semua kita itu sembuh. Lagi sekali ternyata kuncinya bukan pada obatnya, bukan pada rumah sakitnya, bukan pada dokternya, bukan. Kesembuhan itu terjadi karena hari Sabat. Kita masuk ke Sabat, istirahat. Saudara, kita tahu 24 jam atau 18 jam yang kita pakai untuk hidup. Ya, kita ini gerak, kita ini mikir, kita semua. Itu ternyata setiap berapa saat itu sekian miliar sel-sel tubuh manusia ini aus. Dan itu memang manusia. Setiap sekian saat, saya nggak tahu berapa detik, berapa menit. Ini aus. Sel-sel tubuh kita ini kita nggak sadar. Aus artinya mati. Dan harus diganti sel baru setiap sekian saat. Miliar sel kita harus diganti. Bayangkan. Maka kalau kita melihat Bapa kita di surga yang menciptakan tubuh kita ini, sibuknya luar biasa, ngurus 7,5 miliar manusia di dunia, yang sel-sel hidup kita harus diganti setiap saat berapa kali. Aduh, luar biasa. Kita nggak sadar. Kita masih ngomel, ngomong, makan, maki, marah. Maaf, saya berkata yang jelek dulu. Kita masih aktivitas ini, aktivitas itu. Tidak taunya dari ujung kepala kita sampai telapak kaki kita ini. Wih, miliaran sel yang setiap sekian saat diganti. Terima kasih Papa, terima kasih. Jadi kalau di total 24 jam itu enggak tahu sudah berapa banyak triliun sel yang diganti. Nah, dengan pergantian sel-sel ini, maka pekerjaan darah itu paling penting. Karena dia memompa, membawa, pokoknya kompleks saudara masalah kesehatan tubuh manusia ini. Tapi buat Tuhan Yesus, cukup hanya dengan 1 saat istirahat. Nah, ketika kita istirahat, ya, betul hebat ini. Ada yang komen di Facebook, GKKDC di Kalam, hebat. Nah, hanya ada satu kondisi, ya, yang membuat pergantian sel-sel kita itu bisa maksimal. Bukan cuma sempurna, tapi maksimal. Betul, Tuhan tidak pernah capek menjaga tubuh kita. Saya ulangi, hanya ada satu kondisi, ya, yang menyebabkan perubahan sel kita itu bisa maksimal. Bukan karena kita makan vitamin ini, bukan karena kita menjaga tubuh kita dengan suplemen ini, bukan karena kita minum air-air yang khusus dimurnikan, tidak. Dengan kata lain, silakan konsumsi vitamin suplemen yang mahal-mahal. Silakan saudara beli penyulingan air untuk minum yang mahal. Tanpa istirahat. Maka semua vitamin, obat, apa saja air, itu nggak berfungsi untuk kesehatan tubuh kita. Jadi istirahat ini yang menentukan. Nah, istirahatnya harus cukup. Maka itu dalam hidup kita, kalau kita tidak bisa istirahat, bahaya fisik kita ini, bahaya. Maka itu dalam dunia kedokteran,
Kalau ada orang datang, pasien datang ke dokter, biasanya pertanyaan pertama itu pola makan kita. Setelah pola makan diketahui, maka pertanyaan kedua, pola istirahat. Jam istirahat kita cukup atau tidak? Itu pertanyaan dari dokter. Maka itu istirahat itu jangan main-main, saudara. Dengan istirahat itu kita bisa dipulihkan seluruh sel-sel tubuh kita ini. Organ-organ tubuh kita jadi segar kembali. Hanya dalam kondisi istirahat. Oh, ada yang komen. Terima kasih Pak Artono. Istirahat itu membantu detox. Betul. Maka itu waktu kita diistirahatkan, tubuh kita istirahatkan, itu detoksifikasi. Jadi racun-racun itu keluar. Wih, luar biasa. Salah satu contoh fakta. Mengapa semua orang yang bangun tidur pagi hari itu wajib pertama, kencing. Ya, kalau normal BAB. Nah, saudara lihat. Mengapa waktu kita kencing pagi hari, biasanya ya, kalau minumnya enggak terlalu baik, biasanya air kencing kita warnanya kuning. Oh, jangan sampai warna gelap ya, bahaya itu. Berarti kurang air. Jadi sepanjang kita tidur malam, Papa engkau luar biasa. Papa kita memurnikan semua sampah-sampah yang kita masukkan ke tubuh kita. Contoh, dengan menghirup udara. Itu berapa radikal bebas yang masuk, kotoran-kotoran dari udara. Yang kita makan, yang kita minum, kita nggak tahu barang itu apa saja. Wih, terima kasih Tuhan Yesus yang memberikan alat-alat yang luar biasa di tubuh kami ini. Sehingga semua racun-racun, radikal bebas, kotoran-kotoran itu, waktu kita istirahat, saudara, itu digelontor keluar. Ya, bisa lewat keringat kita kalau pas panas. Tapi yang normal lewat waktu kita kencing, waktu kita BAB pagi hari. Bayangkan. Itu waktu istirahat. Semuanya bisa terjadi dengan hebat sekali. Itulah Tuhan kita. Jadi istirahat itu mutlak. Istirahat itu penting. Istirahat itu wajib. Nah, sekarang. Ternyata untuk istirahat itu tidak ditentukan waktunya berapa jam. Ini yang luar biasa. Lalu, dalam dunia medis dikatakan kualitas istirahat itu yang menentukan daripada kuantitasnya. Ini yang hebat sekali untuk kita perhatikan. Oh, saya baca dulu nih kesaksian dari Tulungagung. Puji Tuhan. Bapak Daniel mendapat anugerah yang luar biasa meski jarang tidurnya lama, tapi tetap semangat dan sehat sekali. Yaitu karena saya mempraktekkan istirahat itu bukan kuantitasnya. Misalnya ada orang punya waktu tidur 10 jam pada malam hari. Berarti dia tidur jam 8 ya, Pak, sore malam, lalu bangun jam 6. Itu kan 10 jam. Nah, tapi kalau mereka atau orang itu tidurnya nggak nyenyak, ya, saudara tahu nggak? Makin capek. Oh, ini ada cerita. Kalau minum vitamin C, air kencingnya kuning. Padahal minum air putihnya banyak. Tergantung jenis vitamin C-nya. Jadi tidak semua vitamin C membuat air kencing kita menjadi kuning. Enggak, itu ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau ada orang punya waktu 10 jam untuk istirahat, tapi dia nggak nyenyak, saudara. Istilahnya gelubak. Ya, 10 jam di tempat tidur, tapi nggak nyenyak. Ya, Inggrisnya bilang deep sleep, nggak nyenyak. Ya, maka orang itu lebih capek daripada orang kerja apa saja. Saya percaya semua kita pernah ngalami. Ya Steve, puji Tuhan. Ya, salam buat Esra ya. Jadi kualitas istirahat itu yang menentukan kita ini sehat atau tidak. Misalnya,
Ada orang cuma punya waktu 4 jam tidur malam karena kesibukannya. Tapi 4 jam itu lelap betul, langsung hilang. Percayalah, begitu bangun orang itu segar kembali. Ini contoh, jadi bukan berapa lamanya. Maka itu para medis mengajarkan, kalau siang, istirahat siang itu, ada di antara kita hanya punya waktu 20 sampai 30 menit. Tapi bisa saudara, bisa lelap. Nah, dunia medis berkata, istirahat siang yang cuma 20 menit atau 30 menit itu sudah cukup membuat metabolisme tubuh kita itu segar kembali. Dan itu yang saya lakukan. Maka itu saudara, kata istirahat atau sabat di sini ternyata di pikiran kita. Bukan di waktu jam tidur kita. Pikiran. Ini dia. Maka itu kenapa dalam dunia medis orang yang susah tidur dikasih obat penenang. Supaya otaknya ini gak ngomong terus. Betul, ada yang komen anak saya Jakarta 10 menit cukup buat tidur siang. Benar, asal hilang 10 menit itu. Nah, masalahnya di sini untuk menghilangkan pikiran yang ngomong terus ini, itu kadang-kadang perlunya 30 menit. Baru bisa tenang. Nah, kapan tidurnya? Kalau begitu, ngerti ya maksud saya itu. Maka itu Papa kita luar biasa. Bagian terakhir dari renungan ini, karena di SOS ini ada beberapa saudara, ya termasuk Pak Stefanus, ya, akan beri renungan. Saya bersyukur dapat kesempatan ini untuk berbagi. Saya lanjutkan. Nah, masalahnya saudara, bagaimana bisa menenangkan, mendiamkan pikiran ini? Ini masalahnya. Apalagi yang tukang pikir. Saya nggak bisa bayangkan ada orang kok tukang pikir. Ini orang itu mikir terus hidupnya. Malah capek loh. Malah capek orang yang banyak mikir itu. Nah, biasanya ada berapa kasus kejiwaan. Jangan marah saya ngomong ini. Orang yang pertama mikir terus itu orang perfeksionis. Catat itu, ini penyakit kejiwaan. Yang membuat orang itu nggak bisa sehat kalau dia perfeksionis. Tahu nggak kata perfeksionis? Apa ya bahasa Indonesianya? Menuntut semuanya baik, menuntut semuanya sempurna, menuntut semuanya pada aturannya. Perhatikan, ya, orang perfeksionis itu orang yang paling menderita sedunia. Hidupnya harus semuanya teratur. Wih, goyang sedikit sudah panik. Terus kalau ada orang bersalah seperti yang nggak cocok dengan keinginannya, marah. Maka itu kalau ada istri perfeksionis, rumah tangganya menderita. Suami anaknya menderita. Kalau ada suami perfeksionis, kayak Hitler dia. Istri anak-anak juga menderita. Maka itu saudara buang. Turunkan standar saudara yang terlalu tinggi. Perfeksionis itu jahat. Harus berubah. Selalu menuntut orang begini, menuntut orang begitu. Ngelihat orang gak benar, mukanya sudah gak enak. Itu sumber penyakit, saudara. Ayo kita belajar untuk seperti Papa di surga. Berapa banyak dia menghadapi kekurangan ajaran kita. Berapa banyak dia menghadapi kebejatan kita. Tapi dia gak pernah nuntut. Dia hanya berharap kita berubah. Maka itu ayo saudara, mulai hari ini jangan ada lagi yang perfeksionis ya, itu sumber penyakit. Yang kedua, penyebab orang gak bisa istirahat nyenyak. Karena sulit melupakan masa yang lalu. Sulit melupakan kejadian-kejadian yang lalu. Nah, saya ulangi. Yang kedua, penyebab orang gak bisa istirahat. Catat. Karena orang itu tidak mau melupakan masa lalunya. Aduh, saudara, kalau orang itu nggak bisa melupakan masa lalunya, saya nggak bisa bayangkan. Orang itu pasti susah tidur, karena baru merem sebentar, bayangan-bayangan masa lalu muncul semuanya. Betul ya? Itu dia.
Yang ketiga, orang itu susah tidur karena belum mengampuni atau tidak mau mengampuni. Wih, itu merusak kesehatan, dendam, kecewa, putus asa, sakit hati. Aduh. Ayo, kita harus mau mengampuni. Rugi loh tidak mengampuni, serius. Ya, jangan kita kalah. Yang keempat, orang yang punya keinginan keras, keinginan kuat, keinginan yang berlebihan, melebihi daripada kemampuan dirinya sendiri. Orang itu pun akan susah tidur. Karena terus didorong, dirangsang oleh kekuatannya. Aku harus punya ini, aku harus bisa begini, aku harus begitu, aku harus begitu. Apalagi kalau disertai iri hati. Woi, makin kacau. Makin kacau ini orang. Saudara, perhatikan 4 hal ini yang menyebabkan kita seringkali gak bisa istirahat. Ya, saya ulangi, nomor 1. Orang yang perfeksionis, semuanya minta harus sempurna. Nggak bisa lihat orang salah, nggak bisa lihat orang nggak benar. Langsung mulutnya nyeletuk, ngecek, merendahkan. Belajar dari Tuhan Yesus. Yang bisa bergaul dengan murid-murid yang nggak sempurna. Dan dia bisa mengatakan, belajarlah kepadaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Itu membuat orang itu sehat. Yang kedua, jangan kita hidup di masa lalu. Ayo kita tinggalkan. Berapa saat lagi yang di bagian tengah dan di bagian barat Indonesia, Singapura masuk bagian tengah, akan meninggalkan tahun yang lama. Yang di bagian timur sudah hampir 1 jam, saudara di bagian timur Indonesia sudah masuk di tahun 2022. Ayo, jangan kita sombong, merasa diri paling benar, paling baik, sehingga kita nuntut orang lain untuk kita orang itu benar, jahat di mata Tuhan. Karena Tuhan aja nggak begitu. Jadi untuk bisa mengatasi perfeksionis, belajar dari Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepadaku karena aku ini lemah lembut dan rendah hati. Wih, luar biasa. Maka kita tidak akan mengalami kegagalan. Yang kedua, lupakan masa lalu, sudah lewat, sudah gak usah diingat-ingat. Filipi 3:13. Aku belum mencapai semuanya itu, tapi aku mau mengejarnya. Tapi aku harus melupakan apa yang di belakangku. Jadi meninggalkan tahun yang lama, masuk tahun yang baru, dengan pikiran yang baru. Wah, hidup ini senang sekali. Jadi kalau saudara bisa melupakan sejelek apa, sepahit apa, semanis apa masa lalu kita, maka hidup ini bisa rileks, tidurnya nyenyak. Yang ketiga, mengampuni. Mengampuni dan mengampuni. Terus mengampuni. Mengampuni. Raul, terima kasih dari LA ikut gabung. Mengampuni. Mengampuni. Sudahlah. Gak usah ingat-ingat salah orang. Gak bisa tidur, malah jadi sakit. Yang keempat, bertobat dari keinginan, ambisi, hawa nafsu yang berkelebihan. Aku harus punya ini. Tahun depan aku harus punya mobil merek ini. Aku harus punya rumah. Aku harus punya duit sekian. Harus. Capek, saudara. Yang kau buat gak bisa tidur dirimu. Nah, orang-orang ini gak bakal sehat. Karena gak pernah istirahat. Ada Bapa di surga kok. Hidup ini tergantung dengan Dia semuanya. Nah, Sabat bukan hari Sabtu. Memang kata Sabtu diambil dari kata Sabat itu. Tapi bukan hari Sabtu Sabat itu. Kalau Sabat hanya hari Sabtu. Dan Tuhan Yesus menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabtu saja. Nah, kalau orang ini sakitnya Minggu, nunggu Sabtu, bisa-bisa Kemis sudah mati duluan. Maaf saya berkata. Ya oke, bagi saudara yang masih percaya Sabat atau Sabtu, nggak apa-apa. Tapi hari ini Tuhan Yesus pernah berkata, akulah Tuhan atas hari Sabat. Ya berarti tiap hari. Berarti kapan kita masuk Sabat? Kalimat yang terakhir Tuhan Yesus ucapkan kedua sebelum terakhir. Sudah selesai. Wah, luar biasa. Sudah selesai.
Woi, sudah diringkas oleh Pak Filipus. 1, orang perfeksionis, nuntut orang, sombong. 2, jangan hidup di masa lalu. 3, mengampuni dan terus mengampuni. 4, bertobat dari keinginan dunia. Betul, itu buat kita bisa sehat. Tidur kita pasti nyenyak, lelap, saudara. Maka itu banyak orang yang kenal saya, maaf, terganggu dengan itu. Karena saya nyenyak sekali kalau tidur, les hilang. Karena ada Papa di surga. Kiranya tahun yang akan datang, tahun yang baru yang kita akan masuki, kita penuh kemenangan, kita selalu sehat. Kalau ada di antara kita yang sudah ditinggal oleh orang kita kasih sepanjang tahun ini, tetap kita bersyukur karena semua kita pun akan sampai di titik terakhir itu hidup kita. Selamat menikmati kesehatan sempurna, gratis dari Tuhan. Hanya istirahatkan pikiran kita ini. Jangan banyak mikir macam-macam, sudah rileks saja. Percaya hari depan Tuhan sudah sediakan. Maka kita akan sehat. Sahabat orang sakit, selamat jadi berkat. Di tahun yang baru ini, saudara makin hebat dipakai oleh Tuhan. Terima kasih pada Pak Stefanus karena saya diberi kesempatan untuk berbagi. Shalom, selamat tahun baru semuanya. Jadi pemenang-pemenang, jadi orang yang benar di hadapan Tuhan.